Shalom saudara, kita masuk sekarang kepada bab 5 dalam surat Wahyu. Dalam bab 5, kita akan lihat gulungan kitab dengan 7 meterainya dan penerimanya. Ya, Yohanes masih mencatat penglihatannya tentang apa yang berlaku di surga dari bab 4, yaitu bab sebelum ini, sebelum Tuhan mencurahkan penghakiman yang akan berlaku di atas bumi selepas ini, ya, yang akan bermula dari bab 6, ya, bab 6 sampai kepada 18. Oke, kita langsung kepada ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi, ya, sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Fokus Wahyu 4, yaitu bab yang sebelum ini, ialah takhta syurga dan dia yang duduk atas takhta itu, yaitu Allah Bapa. Di sini, yaitu Wahyu 5, Yohanes bermula dengan merujuk kepada takhta itu, tetapi perlahan-lahan yang akan mengalihkan tumpuannya kepada gulungan kitab dan Tuhan Yesus. Anda akan melihat bahwa Yesus akan diberi banyak tumpuan dan keutamaan, ya. Nah, ayat yang pertama menyebut secara khusus tangan kanan, ya, tangan kanan, dan menambah lagi perkataan duduk di atas takhta. Gulungan kitab yang terletak di tangan Allah Bapa adalah cara untuk menggambarkan kuasanya yang tertinggi, ya, dan kedaulatan Tuhan ke atas semua yang berlaku, ya, dalam sejarah dunia dan manusia. Ya, Tuhan mengawal sejarah manusia, ya, tidak kira betapa jahatnya kuasa iblis di dunia. Ya, sejarah dunia tetap terletak di tangan Tuhan. Nah, sedikit penjelasan tentang gulungan kitab ini. Ianya suatu gulungan yang amat unik sebab ia ditulis di kedua-dua bahagian dalam dan juga di luar, dan dimeterai lagi dengan 7 meterai. Apakah kandungan gulungan kitab ini? Jika kita mengikut urutan kejadian, ya, pembukaan meterai ini akan memulakan siri penghakiman Tuhan, ya, yaitu pencurahan kemurkaan Tuhan yang dahsyat ke atas bumi, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, 7 mangkuk cawan kemurkaan Tuhan itu. Ia akan mendedahkan kepada kita apa yang akan berlaku dan bagaimana untuk lebih bersedia menghadapinya. Dalam arti kata lain, ia memberitahu kita tentang sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itulah sebabnya saya berkata sejarah manusia itu berada di dalam tangan Tuhan, ya. Seterusnya, dalam ayat 2 hingga ke 4, kita akan lihat siapakah yang layak membuka gulungan itu. Dalam ayat yang kedua ini ada disebut seorang malaikat yang gagah. Dia berseru, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya? Tuhan coba memberitahu kita bahwa gulungan kitab ini sangat penting, ya. Kepentingannya tidak boleh dipandang ringan. Ya, bukan gulungan kitab biasa, ya. Dan oleh itu seruan dengan suara yang nyaring. Siapa yang layak? Ya, seolah-olah Tuhan mahu kita melihat dari semua zaman, semua orang kudus, dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Elia, Yesaya, termasuk ya Petrus dan Paulus. Dan ayat 3 pun berkata, ayat yang ketiga, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu
atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat membuka dan malah melihatnya. Ya, maka dalam ayat 4 Yohanes mengatakan, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Ini bermakna Yohanes memahami kepentingan gulungan kitab itu dan keperluan untuk membuka dan membaca kandungannya. Sebab jika tiada sesiapa yang layak untuk membuka dan membaca gulungan kitab itu, maka kita tidak akan tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Kita tidak akan dapat menyingkap rancangan Tuhan. Mungkin tidak akan pernah ada kitab Wahyu, atau bahkan seluruh Alkitab itu tidak akan menjadi lengkap ataupun sempurna. Ya, nah oleh itu Yohanes dia menangis dengan amat sedih. Ya, tangisannya itu adalah tangisan yang tulen, ya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita juga. Tetapi tangisan Yohanes agak terlalu awal. Ya, lihat dari ayat 5 hingga ke 7 sekarang. Salah seorang penatua datang untuk menghiburkan kesedihan Yohanes itu, ya. Dia berkata dalam ayat 5, "Jangan engkau menangis." Ya, mengapa tiada siapa yang layak untuk membuka meterai itu? Ya, karena kandungan gulungan itu sangat-sangat penting sehingga ia menantikan orang yang mempunyai kuasa, ya, orang yang layak, orang yang benar dan adil untuk melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya, dan juga menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan perintah itu adalah orang yang mesti berada di kawalan, yaitu dari kawalan dari awal hingga ke akhir. Ya, maksudnya mesti in control lah, mesti kontrol kan. Dan orang itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Disebutkan lagi di dalam ayat 5 ini, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Ya, perhatikan dikatakan Yesus telah menang. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya past tense, ya. Past tense itu bermaksud telah menaklukkan. Wow, haleluya. Nah, kebenaran ini adalah untuk terus menggalakkan kita, yaitu bahwa dari awal kitab Wahyu telah menyebut kesudahannya. Kesudahannya itu end game, ya. End game itu ialah Yesus telah menang. Dan oleh itu jangan takut semasa kita melalui siri penghakiman sejurus selepas ini. Ya, Anda akan melihat memang akan ada banyak perkara yang tidak baik seperti kesengsaraan, penderitaan, dan kejahatan, dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkuasa. Ingat kesudahannya, yaitu Yesus telah menang. Haleluya. Ya, kita lihat gelaran ini, ya. Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Nah, ini adalah gelaran-gelaran Mesias, ya, the Messianic title. Ya, secara ringkasnya gelaran-gelaran ini dicatat di sini, ya, untuk memberitahu kita bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Ya, Yesus adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama yang akan datang sebagai penebus dan juru selamat. Tetapi kini di dalam surat Wahyu bab 5 ini, Yesus duduk bertakhta bersama Allah Bapa di surga. Amin. Haleluya. Ya. Seterusnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Wow. Nah, oleh karena penatua sebelum ini telah mengumumkan dalam ayat 5, ya, ayat sebelum ini, lihatlah singa dari suku Yehuda. Ya. Jadi Yohanes menjangkakan untuk melihat seekor singa. Tetapi sebaliknya, Yohanes melihat seekor anak domba seolah-olah yang telah disembelih. Yesus adalah singa Yehuda.
namun dia juga adalah anak domba. Nah, sebagai singa yang kuat, Yesus boleh memilih untuk mengalahkan kejahatan dan mengalahkan semua musuhnya. Ya, pada zaman dahulu seorang general ataupun seorang pahlawan akan menakluk dan menjadi pemenang dengan membunuh orang lain. Tetapi di sini Yesus menakluki dengan cara menyerahkan dirinya untuk dibunuh dan dia bangkit semula untuk menang. Ya, Yesus telah menang. Nah, Yesus adalah pertama-tamanya singa yang gagah agresif. Tetapi dia memilih untuk menjadi anak domba yang lemah lembut dan menjadi korban ya untuk menyelamatkan dunia daripada dosa. Yesus menjadi korban dan melalui satu pengorbanan itu Yesus telah memperoleh penebusan kekal bagi kita. Amin. Ya, pengorbanannya juga telah memperoleh kemenangan ya atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis. Ya, karena Yesus kini duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Ya, kemenangan besar dimenangi dengan satu pengorbanan. Amin. Ya, secara kebetulan saya telah menyimak bahwa gelaran anak domba ini disebut dalam 27 ayat dalam Wahyu. Wah, banyak sekali ya. Nah, ia adalah untuk memberitahu kita bahwa ya walaupun ini adalah anak domba yang telah disembelih, tapi lihat dia masih hidup dan Yesus berdaulat dalam segala kemuliaannya dan juga anak domba singa ini yang menakluki dan yang akan melaksanakan penghakimannya nanti. Ya, contohnya dalam bab 17 ada disebut ayat ini. Mereka akan berperang melawan anak domba, ya anak domba. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Haleluya. Ya, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Haleluya. Ya, Yesus telah menang dan Yesus bertakhta. Nah, ayat 6 mengatakan lagi, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya, selama ini anak domba itu duduk, ya kan, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa dan menjadi pengantara dalam doa syafaatnya, ya. Apabila anak domba itu berdiri, wow, maka bermaksud sudah tiba masa apabila berdiri. Ya, tempo pengantaraan syafaatnya telah berakhir. Yesus bersedia untuk memulakan penghakimannya. Ya, apa yang disebut dalam ayat 6 yaitu 7 tanduk ya. 7 tanduk itu adalah simbol perjanjian lama untuk kuasa atau kekuatan ya, menunjukkan kemahakuasaan Yesus. 7 mata pula adalah kepenuhan kebijaksanaan, menunjukkan kemahatahuan Yesus. 7 roh. Nah, 7 roh pula yang diutus ke seluruh bumi untuk menginsafkan orang berdosa. Nah, ini menunjukkan kemahahadiran Yesus. Nah, sekali lagi di sini kita melihat sifat keilahian Yesus yang penuh, ya, kemahakuasaannya, kemahatahuannya, kemahahadirannya. Nah, seterusnya dari ayat 8 hingga ke 14 ya, kita melihat ada 3 petikan pujian. 3 petikan pujian. Dan pujian yang pertama ialah dari ayat 8 hingga ke 10. Pujian pertama ini adalah pujian dari keempat makhluk dan ke-24 tua-tua. Ayat 8. Ketika ia mengambil golongan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Ya, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan,
suatu nyanyian baru katanya, engkau layak untuk menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka memegang cawan ya berisi kemenyan yang merupakan doa orang-orang kudus. Nah, para penatua ini secara simbolik menyampaikan doa orang-orang kudus. Ya, doa kita sangat-sangat penting kepada Allah. Ya, doa kita adalah seperti kemenyan yang berbau harum kepada Tuhan. Ya, maka jangan henti berdoa dan biarlah doa kita menjadi kemenyan yang berbau harum kepada Tuhan. Amin. Dan mereka menyanyikan lagu baru. Wow, lagu apa? Ini adalah lagu penebusan. Ya, mereka memuji anak domba yang telah disembelih. Mereka telah ditebus oleh darah anak domba. Nah, inilah lagunya, lagu penebusan. Lagu penebusan ini hanya boleh dinyanyi oleh orang-orang yang ditebus. Ya, nah bukan sahaja mereka ditebus, mereka juga telah dijadikan raja dan imam. Wow, nah cukuplah kalau Yesus hanya mengasihi mereka dengan menyelamatkan mereka. Ya, tapi Yesus telah melakukan lebih daripada itu. Yesus telah menjadikan kita raja dan imam. Wow, haleluya. Ya, dalam perjanjian lama, jawatan raja dan imam adalah jawatan yang paling dihormati ya dan tertinggi sekali yang diberikan kepada manusia ya, raja dan imam. Nah, imam itu mewakili manusia kepada Tuhan. Ya, karena mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Dan ingatkan, hanya imam besar boleh masuk terus ke hadirat Tuhan. Oh, inilah keistimewaan yang terbesar ya, hanya untuk imam besar. Dan satu lagi perkara ialah para imam itu harus datang hanya dari suku Lewi. Tapi di sini Surah Wahyu, semua orang yang ditebus dipanggil imam. Wow, ini bermakna mereka mempunyai akses langsung ke takhta Tuhan. Haleluya. Ya, tiada apa-apa yang dapat menghalang kemasukan mereka terus ke dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi penghalang ya. Dan mereka juga dijadikan raja. Wow. Nah, satu daripada fungsi raja adalah memerintah. Ini bermakna sebagai raja mereka memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin. Wow, haleluya. Nah, dengan kedudukan yang paling dihormati diberikan kepada orang yang ditebus, nah ini menandakan kembalinya rancangan asal Tuhan di Taman Eden. Malah lebih baik ya daripada rancangan asal itu. Ya, di Taman Eden Adam diberi kuasa atas bumi. Tetapi di sini dalam surat Wahyu kita diberi kuasa untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, itulah keistimewaan atau kelebihannya. Memerintah bersama-sama dengan Kristus di atas surga, ya, ke atas semua ciptaan. Haleluya. Nah, ini juga memenuhi janji yang diberikan kepada orang Laodikia ya, jika mereka menang ya. Kalau kita masih ingat, Yesus berkata dalam Wahyu bab 3:21 itu, barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama di atas takhtaku. Wow, dan atas anugerah inilah Yesus sememangnya patut dipuji. Nah, pujian yang keduanya ialah dari ayat 11 hingga ke 12, dua ayat ini. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta
makhluk-makhluk itu dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wow. Dalam pujian kedua kita lihat penyembahan 4 makhluk-makhluk dan 24 tua-tua itu digabungkan bersama suatu kumpulan malaikat yang sangat besar. Ya, dikatakan di sini jumlah mereka itu berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ya, yaitu suatu jumlah yang tak terkira ya. Mereka juga mengisytiharkan dalam ayat 12, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya, sekali lagi di sini menyebut gelaran anak domba ya, untuk memberi pengakuan bahwa ini benar-benar anak domba yang telah disembelih dan kini hidup selama-lamanya. Wow. Nah, oleh itu pekerjaan penebusan anak domba adalah sempurna dan lengkap. Keselamatan kita adalah sempurna dan lengkap. Amin. Sekarang, bolehkah Anda melihat betapa gemilangnya kerja penebusan yang telah Yesus lakukan untuk kita? Itulah sebabnya Yesus layak dipuji. Dan kita juga yang telah menerima karunia penebusan ini tidak boleh kurang ya dalam memberi penyembahan yang terbaik dan yang tertinggi dalam memuliakan Tuhan Yesus. Nah, pujian yang seterusnya ialah pujian yang ketiga ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wow. Nah, pujian ketiga sekarang ini semua ciptaan memuji Bapa dan Anak Domba. Nah, perhatikan pujian mereka dalam ayat 13 ini ya. Puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kata-kata puji-pujian ini sebelumnya telah diberikan kepada Bapa, Allah Bapa dalam penyembahan bab 4 sebelum ini ya, dalam ayat 10-11. Dan kini kata-kata pujian ini telah diberikan kepada anak domba. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kesetaraan Bapa dan Anak. Nah, di sini lebih menakjubkan ialah terdapat gabungan pujian dan penyembahan yang diberikan kepada kedua-dua Bapa dan Anak domba. Wow, ini merupakan bukti yang sangat kuat tentang ketuhanan Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Amin. Katakan, Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Dan disebut sekali lagi, bagi anak domba selama-lamanya. Nah, inilah kali ketiga, ya, kali ketiga disebut anak domba. Nah, di sini seluruh ciptaan mengakui pekerjaan penebusan anak domba. Nah, ayat yang terakhir, ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Empat makhluk itu berkata, Amin. Ya, semua ciptaan dalam kesatuan dengan satu suara, dengan penuh semangat, penuh penghormatan, penuh fokus, ya, memberikan penyembahan yang tertinggi kepada anak domba. Amin. Maka saudara, ada 3 perkara yang saya belajar di sini. Yang pertama, saya belum pernah melihat begitu banyak pujian ya untuk kerja penebusan Yesus Kristus sehingga saya datang ke bab
5 ini. Ya, pekerjaan penebusan Kristus menjadi tumpuan penyembahan semua orang percaya. Dan di sini kita melihat seluruh ciptaan menyembah Yesus. Amin. Nah, satu lagi kebenaran fakta yang sangat menarik di sini ialah seluruh ciptaan dikatakan menyembah Yesus. Nah, ini kenapa sangat penting. Sebab pernah ada seorang skeptis, ya, seorang skeptis bermakna seorang yang tak percaya. Dia bertanya, di manakah disebutkan dalam Alkitab bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Ya, memang benar Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ya, Yesus tak pernah sebut ini. Tetapi terdapat banyak tempat dalam Alkitab di mana ia menunjukkan ketuhanan Yesus dan di mana Yesus disembah, ya, bermula dari kelahirannya apabila orang-orang Majus dari timur datang untuk mempersembahkan penyembahan. Dan di sini, ya, di sini yaitu bab 5 Wahyu, para warga surga memberikan penyembahan yang tertinggi kepada Yesus. Wow, ya, memang Yesus disembah dan disembah oleh seluruh ciptaannya. Amin. Ini yang luar biasa. Nah, satu lagi kebenaran fakta menarik yang terakhir ialah Anda boleh melihat lingkaran, ya, lingkaran penyembah-penyembah di sekeliling takhta itu, dan lingkaran para penyembahnya semakin bertambah atau meningkat. Lingkaran pertama tadi ialah 4 makhluk-makhluk dan 24 tua-tua. Nah, dalam lingkaran kedua kita nampak 4 makhluk dan 24 tua-tua itu disertai atau digabung oleh malaikat yang tidak terkira banyak jumlahnya, yang disebut berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa itu. Dan dalam lingkaran yang terakhir, itu lingkaran yang ketiga, seluruh, ya, ciptaan menyertai penyembahan di takhta surga itu. Luar biasa kan? Dan coba Anda teka, ya, teka. Anda dan saya akan berada di lingkaran yang mana satu? Lingkaran 1, 2, atau 3, yang mana satu? Nah, kita akan berada di lingkaran yang pertama. Pertama, yaitu betul-betul di depan takhta Tuhan, ya, lebih dekat daripada semua bilangan jumlah malaikat, lebih dekat daripada seluruh ciptaan Tuhan. Amin. Wow, kita telah diberi tempat duduk paling depan sekali. Wow, itulah tempat duduk VIP. Dan lagu pujian kita berbeza daripada yang lain. Lagu pujian kita ialah lagu penebusan. Lagu penebusan yang mana maksudnya lebih dalam dan lebih intim. Sebab kitalah yang telah diselamatkan daripada dosa oleh darah anak domba yang disembelih itu. Amin. Nah, soalannya, adakah Anda akan berada di sana? Adakah Anda akan menyertai para warga surgawi yang menyanyikan lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan? Nah, bagaimanakah Anda boleh yakin bahwa Anda akan berada di sana? Yang pertama, percayalah bahwa kita diselamatkan hanya oleh darah anak domba. Ya, disebut dalam ayat 9. Kita diselamatkan oleh darah anak domba bukan dengan perbuatan atau usaha kita, tapi oleh darahnya. Darahnya untuk setiap suku, bahasa, dan bangsa. Wow. Nah, tujuannya seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat Efesus 1:10 ini. Nah, saudara, saya mau Anda tangkap dan beri perhatian kepada ayat ini. Anda mesti ingat ayat ini, ya. Ayat ini sangat penting, Efesus 1 dan 10. Sebab ia penting dalam rancangan keselamatan Tuhan. Efesus 1:10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Haleluya. Saudara, inilah kemuncak kepada rancangan kerajaan Allah, yaitu
mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan saudara, Anda melihat penggenapan nubuatan ini di sini dalam Wahyu 5. Haleluya, di mana semua ciptaan yang telah ditebus berkumpul di sekeliling takhta. Akhirnya, Tuhan saja yang dipuji dan disembah seperti mana yang jelas kita lihat dalam bab ini. Wow, luar biasa kan? Semua ciptaan sekarang dipersatukan di depan takhta Allah untuk memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Yang keduanya, seluruh ciptaan menyembah Yesus ya. Yesus bertakhta. Dan 4 makhluk dan 24 tua-tua itu berkata amin. Ya, dalam persetujuan, dalam suatu kesatuan, dalam satu suara mengakui kebenaran yang abadi ini. Nah, ini benar-benar menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Jadi, saudara, Yesus bukan sahaja juru selamat, tetapi Yesus juga adalah Tuhan atas segala-galanya. Maka jika Anda ingin memastikan bahwa Anda berada di sana bersama dengan para warga surgawi, Anda mesti bersedia. Bersedia untuk menjadikan Yesus bukan hanya penyelamat, tetapi juga adalah Tuhan. Tuhan kehidupan kita. Haleluya. Semoga Yesus mengambil tempat yang terutama dalam hidup kita dan duduk bertakhta dalam hati kita. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang telah membuka mata rohani kami untuk melihat Tuhan Yesus yang duduk bertakhta dan menerima segala penyembahan dan pujian yang tertinggi dari seluruh suku-suku dan bangsa. Dan Tuhan melalui kerja penebusan-Mu yang luar biasa dan yang telah selamatkan kami. Kami sekarang telah dijadikan raja-raja dan imam-imam. Dan karena itu Tuhan, kami dapat masuk dengan penuh keberanian ke hadapan takhta-Mu tanpa noda, tanpa cacat, dan penuh sukacita. Karena kami tahu bahwa darah-Mu Yesus telah menyucikan kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami memohon supaya Engkau menolong kami, supaya menjadi setia kepada Engkau, setia sampai akhir, dan supaya kami juga dapat terus memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik, yang tertinggi kepada Engkau, ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang layak. Engkau Tuhan yang bertakhta, bukan saja di surga dan di bumi, tetapi juga bertakhta di dalam hidup dan hati kami. Ya Tuhan, datanglah dan bertakhta. Kami harus diingatkan tentang kebenaran ini. Engkau yang bertakhta, karena Engkau yang telah menebus kami dengan darah-Mu. Harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Kami bukan lagi milik kami sendiri, melainkan adalah milik Tuhan. Dan karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah ada yang tercatat dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan Yesus yang bertakhta. Amin. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih. Ya saudara, terima kasih. Dan semoga Allah terus memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.